ya udahlah kita jalanin. Karena toh ini kita jalaninnya bareng-bareng ya, nggak cuma kita Ya, doang ya, nggak cuma kontakku sama Tuya doang ya. halo teman-teman traveler, seperti janji saya, ini adalah seri ketiga untuk orang-orang yang memberikan inspirasi terhadap dunia pariwisata saat ini, di mana kita tahu bahwa pariwisata sampai sekarang belum menampakkan hasil yang bagus dari mulai terkena pandemi COVID-19. Ya, di hadapan saya sudah ada Suyen. Ya, Halo, halo Suyen, apa dan seperti teman-teman kabar? di baik, thank you. Teman-teman di dunia pariwisata pasti sudah tahu, Suyen ini sudah melanglang buana dari mulai local operator Eropa pernah ya, kemudian worldwide waktu itu nanganin South Africa juga pernah, dan terakhir kemarin di Australia, dan sekarang masih tetap dalam koridor yang sama, hanya sebagai perwakilan dari tempat orang kaya ya, Diamond, berada di Iya, Amsterdam, yaitu Coaster Costa Diamond ya, Sweden. Diamond. Ya, Iya, jadi kalau betul. teman-teman traveler mengadakan tour ke Eropa, kemudian mampir ke Amsterdam, dan kita akan sebelum ke Kanal Cruise, ya, akan mampir dulu ke sebuah showroom Diamond, Coaster Diamond. Nah, sekarang Suyen adalah perwakilan di Indonesia. Ya. Iya, benar banget kok. Thank you. Oke, Suyen, barangkali ada yang kurang dari saya untuk pengenalan dirinya. Silakan diintroduce terhadap teman-teman yang berada di channel ini sekarang. Sebenarnya sih udah cukup banget, karena memang udah bener banget kan kita aku kayaknya sejarahnya Suyan juga sama udah kota gue udah tahu banget ya semuanya ya, karena setiap kali Suyan berpindah ke satu tempat pasti kamu Kasih duluan tahu yang ke saya kita. datengin. Iya. Iya, Aduh, gimana ini kita semuanya mengalami hal yang sama. Sepertinya kalau untuk Poster Diamond sendiri ya, kan berarti menghandle orang-orang dari Indonesia, maksudnya wisatawan dari betul. Indonesia. Sedangkan Iya, dari Indonesia sendiri kan tidak bisa terbang ke saat ini beberapa iya, wilayah termasuk ke Amsterdam juga ya untuk saat sekarang betul. ini, mungkin boleh terbang tapi masih dengan catatan berlaku ya, jadi seperti untuk Betul, bisnis ataupun punya spouse di sana. Nah, itu dampak betul. terbesar yang Suyen rasakan di era pandemi ini apa? Yang Suyan rasakan pasti satu, karena suami juga tour leader ya, jadi Ya, kita semua sama-sama bergerak di bidang pariwisata, suami istri. ya, Jadi secara tour leader freelance juga terkena dampak dari grup kan sekarang lagi nggak ada lah ya, kita semua ya, sama-sama tahu. Nah betul. kalau jadi ya pasti pertama dari segi finansial itu pasti dampak. Kayaknya itu semua orang lah ya. Iya, Lalu iya. juga kalau untuk ya teman-teman dari pariwisata mungkin mengerti banget ini. Lalu dari segi kesibukan, karena Suyan kan juga sebenarnya aku tuh kerja dari tahun 2001. Jadi nggak pernah nggak kerja, selalu kerja. Kayak Ya. begini ya, amin kerjaan masih ada. Poster Diamond ya masih maksudnya masih sama Suyan masih bareng teman-teman, tapi ya karena ada PSBB dan ada teman-teman agent juga yang masih kayak aduh jangan datang dulu saat ini karena kondisi masih seperti ini. Jadi ya pasti yang namanya keliling itu sales visit berkurang. Oke. Jadi agak bosen juga sebetulnya. Ya. Lalu kegiatan-kegiatan apa saja ini Suyen yang sebagai pengganti rutinitas biasanya ini? Pengganti rutinitas itu kemarin dulu saya sempat berusaha jualan makanan. Oh iya, nah ini kayaknya Sempat, favorit sempat. sekali. Iya, Iya, cuman emang jujur ya, aku ya, kalau sama masak itu aku nggak pinter dan aku ya. juga bukan orang yang suka banget masak. Jadi mungkin aku minta tolong mama, minta Oke. tolong mama untuk masak. Mama pinter. Nah itu yang saya jualin. Ada juga Well, kerjasama sama teman. Tapi ya, ya mama capek lama-lama. tetap ya, orang marketing di marketing aja ya, urusan operasionalnya Betul. lain ya. Iya, mama lama-lama capek, dia bilang ah udahlah katanya capek karena kan faktor usia juga ya kok ya. Jadi Ya, ya berkurang nih di makanan, lama-lama ya udah akhirnya karena yang masak nggak mau ya udah sayanya nggak bisa masak. Nah akhirnya ya oke. harus mikirin yang lain.
Ya, ya. Iya. Terus Nah, mikir, sebagai pengganti berarti sekarang masakan sudah nggak melakukan apa jualan di kuliner lagi, walaupun secara eh, online. iya, sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya ada, karena kan beberapa ada yang saya memang ngambil sama temen ya. Ya, dan Ya. sorry sorry, keputar gitu. Nah iya, jadi ada yang Oh, beberapa memang saya ngambil sama teman. Nah kalau misalnya yang memang ada yang berminat di situ, ya saya masih bisa mintain. Tapi kalau untuk saya seperti dulu nawarin tuh udah enggak sekarang. Jadi ya oke. kalau ada yang ingat aja, oh iya ininya enak, coba Ayamnya. ditanya Suyan Mas ini ada. Tapi kalau misalnya bener-bener saya yang spread the news lagi kayak kemarin itu pesan-pesan udah enggak sih. Ya, ya. Nah, ini kemarin saya juga sempat lihat di IG-nya Suyen. Nanti tolong di Ya, info di sini. Barangkali teman-teman yang lain yang belum follow di IG-nya Suyen bisa ngikut ya, di situ. Ada sesuatu yang sangat unik dan saya pikir tidak terpikirkan oleh orang lain, ya. Dan ya, ini benar-benar menginspirasi sekali ke kita dan juga rekan-rekan kita semuanya bahwa seperti tadi kebanyakan kita kuliner, ya kan, bagus dan hmm, kuliner memang sepertinya tidak ada matinya dan itu ya, selain enak juga hoki juga ya, karena ya, linknya masuk lah semuanya. Nah, betul. dari mulai kemarin saya di channel sebelumnya bisa nanti teman-teman cek lagi itu dengan Sisil juga sangat menarik. Sisil menjual cinnamon rolls ya, Ya, kemudian sebelumnya juga saya ada teman dari Bandung itu dari mulai pembibitan organik ya tanaman sendiri kemudian dijadikan jus pokcai. Nah, ini hari ini saya ketemu Suyen unik sekali di mana menjual apa namanya aksesoris binatang ya terutama anjing dan kucing dan juga iya, bahkan sampai dengan melakukan steril terhadap anjing-anjing ini kan menolong sekali karena di kompleks saya sendiri masalah kucing ini kan menjadi satu momok. Tidak semua orang suka terhadap hewan betul. ya. Dan ada juga yang benar-benar sama sekali tidak suka ataupun ada yang tidak suka tapi kita hati itu ada. Saya Ya, termasuk bukan yang mencintai kucing ataupun anjing, tetapi hati saya kalau melihat binatang itu tidak makan, saya harus pikirkan bagaimana caranya. Karena terus terang saya geli dan anak saya suka sekali kucing. Nah, ternyata ya, Srin bisa memfasilitasi untuk seperti mengadakan kemarin, oh ya nanti kita di Oktober kemarin ya sudah ya, itu ada program ya, steril. Nah, steril, iya, kenapa bisa sampai terpikirkan seperti ini? Awalnya karena hobi, kemudian karena panggilan hati seperti saya. Kalau saya kan istilahnya hanya panggilan hati, tapi sebetulnya tidak menyukai. Tapi kalau saya ya, tidak bisa membiarkan binatang itu terlantar, ya karena apa oke, bedanya sih dia dengan kita? Untung kita masih diberikan kekuasaan sama Tuhan kan menjadi lebih sempurna untuk mencari. Nah, kucing kalau bukan kita yang mencarikan makanan gitu kan, tingkat survive-nya juga berkurang, ya kan? betul, ya. Oke, Suyen, jadi apa yang melatar belakangi untuk usaha pembukaan aksesoris hewan dan juga steril Iya, kucing, kucing atau oke. anjing nih? Jadi pada dasarnya kalau orang yang memang udah kenal saya udah dari dulu ya, saya Ya, itu memang hidupnya selalu bersama binatang. Dari saya lahir juga udah piara anjing keluarga. Jadi memang saya sama binatang tuh saya suka banget, terutama kucing sama anjing. akrab ya Jadi udah sebetulnya chemistry. kalau iya, jadi kalau misalnya toko aksesoris itu ya sebenarnya memang dari dulu saya pengen pengen memang udah ada nih, cuman waktunya nggak ada karena kan Ya, sibuk kerja jadi belum ada waktu jadi saya nggak bisa nih cari supplier apa segala macam. Nah di saat seperti ini ya agak senggang tapi ya terus terang dengan bantuan teman juga memang ya kalau Tuhan yang rencanain itu memang lebih indah kok. betul, 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 Karena betul. iya sebenarnya ini berawal saya memang suka dan kebetulan ketika saya ngobrol sama teman saya, memang teman saya ada satu dia bergerak di dunia inilah ya, dia sales makanan-makanan hewan. Nah Ya, saya ngobrol sama dia, lalu seperti dibukain jalan aja, dia bilang oke, gimana kalau kamu saya kenalin sama satu klien saya, dia bilang. Nah akhirnya kita diketemuin, nah mulai dari situ, nah ada kecocokan. Jadi ya, saya, oh iya nih, saya bisa gitu kan jalanin ini. Tapi ya terus terang aja, bukan yang mulus sampai bagaimana, karena dengan kondisi kayak gini, ya saya juga harus, saya kan dagangnya ini via online ya kok ya. ya. Kompetitif sekali di online itu. Jadi kita Itu harus cari.
termasuk berat juga ya, maksudnya untuk dunia makanan hewan, kemudian aksesoris, Betul. itu bukan barang mudah juga ya. Saya pikir hanya kuliner yang kompetisinya itu hebat. Sangat luar biasa kok. Jadi karena saya via online, di Ya, online sendiri di marketplace itu kan tahu sendiri ya. Jadi ya, dia punya kompetisinya luar biasa juga karena saya ini baru mulai istilahnya pedagang kecil tapi di toko marketplace di marketplace itu kan semuanya banyak yang udah pemain lama. Nah, di betul. situ sebenarnya struggle-nya sih karena Ya, kita juga harus compete dari harga di mana saya juga belum ambil dalam jumlah yang besar ya kok ya, betul. masih jumlah yang saya bisa jual gitu. Sementara mereka mungkin pemain udah puluhan tahun, di mana mereka Ya, mungkin dari dapat volume hasil sudah jauh kalah. lebih bagus. Iya, Iya. seperti itu. Jadi ada juga sih segi ini bagaimana ya caranya menjalankan ini gitu. Tapi ya bisa juga sih survive juga karena istilahnya kita harus pintar-pintar cari barang sih. Jadi Ya, ya kadang ada teman-teman juga yang membantu. Jadi saya bilang, oh kalau yang saya kenal ya, misalnya kayak Koko gitu, misalnya kayak Koko Teguh, saya bilang, udahlah jangan beli misalnya saya di sana ini apa maksudnya harganya lebih rendah, mau nggak tolong saya misalnya langsung beli sama saya aja, jadi tidak melalui marketplace tersebut gitu kan. Ya syukurnya sih teman-teman banyak yang mau dan ya mereka juga repeat jadinya ya. Mereka ya, banyak juga teman-teman kita kan yang punya anjing, yang punya kucing. Nah, mereka semua jadi kayak setelah habis balik lagi, setelah habis balik lagi karena binatang itu kan juga apalagi kalau kita suka dan kita sayang ya. ya, Mereka ya, juga kan jadi perawatannya juga istilahnya nggak kita berusaha memberikan dia yang baik gitu loh dan itu ya, akan continue gitu. ya. Itu akan continue seperti makanan anjing. Kalau aksesoris ya kadang orang masih kayak istilahnya boleh ada boleh enggak. Tapi kalau makanannya itu kan lebih kayak Wajib. ke harus gitu loh, Iya, harus iya, ada iya, gitu. Jadi iya. ya saya karena berawal dari suka, saya melihat hal seperti ini memang juga udah kepingin dari dulu, sekarang ada waktunya ya dicoba dijalanin gitu ya. Iya. Seneng banget sih kok, karena mungkin karena memang senengnya di situ ya gitu. Betul. Ini Jadi kita kalau ngejalaninnya happy. betul, kita kalau tarik cerita lagi dari belakang ya, makanya kita dikasih tahu bahwa jangan pernahnya, kadang-kadang itulah yang terbaik buat kita. Ini cita-cita Suyen yang sudah sejak lama sekali, mungkin hanya sebagai bayangan. Saya sibuk seperti ini, harus visit sebagai marketing ke agent-agent dan lain sebagainya. Bagaimana bisa membuka toko untuk aksesoris dan makanan binatang, which is yang sangat disukai. Tapi kenyataannya pada saat istilahnya kita mau bicara semua orang suffer, ya suffer semuanya, ya Betul. kan? Tapi nyatanya Iya. malah ada peluang secara hati kan lebih happy ya, aktualisasi Lebih dirinya tercapai happy, ya. betul. Jalaninnya walaupun capek tapi seneng ya. Betul, betul, betul. Karena hobi, ya. Ya, karena saya hobi juga. Gitu. Kemudian yang steril, ini sangat menarik sekali karena mungkin toko jauh lebih yang tadi Suyen bilang lebih common ya, lebih umum, semua Iya, orang ada. Cari aksesoris baik di online maupun offline ada. Apalagi makanan iya, dari mulai dari pasar, kemudian dari online sampai ke toko besar ada. Tapi untuk iya, steril ini kan biasanya orang hanya berpikir saya harus cari dokter hewan dan lain sebagainya. Nah, yang iya. Suyen kerjakan itu sejauh mana ya untuk steril terhadap Oke. binatang? Kalau steril ini sebenarnya sih hanya karena awalnya melihat kucing tuh banyak banget. Wah, ya, Ya luar kan? biasa. Ya, Betul. Kucing tuh banyak banget. Kasihan kalau yang di jalan-jalan itu, ya kan? Lalu kucing itu setiap 4 bulan itu bisa punya anak. Anaknya banyak. ya. Plus juga kucing itu dari usia taruh kata betina 6 bulan, 6 bulanan itu dia sudah bisa produksi anak. Dan anak Kecil-kecil kucing kan beranak. banyak ya. Anak kucing kan banyak. Jadi Ya. abis itu istilahnya banyak banget karena aku kebetulan yaitu dia kembali lagi ke suka binatang dan teman-teman aku pun banyak yang suka binatang dan mereka juga banyak yang rescue. Ya, Jadi ngelihat yang kalau orang bilang biarin ya coba dulu punya anak 1 kali apa segala macam itu udah nggak ada dalam kamus saya. ya, Karena dari satu itu berkembang biak menjadi banyak, akhirnya apakah kamu tahu anaknya akan pasti jatuh ke tangan orang yang benar atau akan menjadi sia-sia? ya. Sebetulnya di situ. Lalu ya satu seperti itu. Kedua karena ya itu dia yang saya bilang overpopulasi. Ketiga juga karena menjadi jauh lebih sehat. Ya. Kalau di steril itu menjadi jauh lebih sehat. Nah,
kebetulan memang ada jalannya di mana kebetulan saya punya teman ya, bukan saya yang steril ya, saya tidak punya, saya tidak bisa melakukan itu, tapi ada yang bisa. Ada yang bisa di sana ya, kita merasa ada kecocokan, kita bisa bekerja sama, jadi ya saya bilang oke lah kita coba. Di situ sih sebetulnya kok. Jadi bukan saya, jangan khawatir, bukan saya. Kalau saya kacau nanti. Gitu. Ini ada ahlinya ya, tenang ya. Iya, jadi yang melakukan adalah memang orang yang ini, yang apa, yang memang berkompeten di bidangnya. Iya, oke. Ya, Suyen barangkali untuk Suyen berpromosi di channel ini, silahkan teman-teman yang akan mencari Suyen, baik untuk steril ataupun untuk pencarian makanan binatang dan juga aksesoris, itu bisa dicari di mana? Di IG atau di Facebook? Kalau saya kebetulan saya ada di IG saya di TJOA 0112 itu di IG. Lalu kalau untuk dagang online-nya sih saya di Tokopedia, nama toko saya Willow Pet Shop, WILLOW Pet Shop, itu tokonya Suyen. Kalau misalnya yang kenal Suyen, karena karena again ya terbatas kadang sama dana, jadi barang kan banyak sekali, atau mungkin saya nggak pakai barang ini, saya pakainya barang ini, tapi di toko Suyen nggak ada. Kalau misalnya memang mau, teks aja ke aku, karena kan banyak teman-teman yang punya handphone aku juga. Teks aja, tanya kayak, Ci Suyen, makanan ini ada nggak gitu, saya bisa usahakan cariin sih, kayak gitu. Ya, terima kasih. Nanti saya akan catat di bawah tentang informasi yang kalau kita mau mencari Suyen di mana, ya. Iya, boleh. Oke, dalam suasana seperti ini mungkin akan berbagi aura positif terhadap teman-teman yang berada di channel ini. Ada harapan-harapan atau pesan-pesan apa yang ingin Suyen sampaikan? Silakan. Ya, kalau buat saya sih, walaupun situasinya susah, ya udahlah kita jalanin, karena toh ini kita jalaninnya bareng-bareng ya, nggak cuma kita doang ya, nggak cuma kotaku sama Suyen doang ya, tapi yang pasti tetap semangat aja. Lalu ya pikirin, mungkin ya misalnya kayak saya ada hobi apa yang dirasa mungkin bisa dikembangkan. Kenapa tidak? Mungkin sekolah lagi, belajar lagi biar makin pinter. Betul. Iya, hal-hal positif aja sih, karena ya badai pasti berlalu kan kok. Pasti, ya. Itu aja, iya. Itu aja sih. Terima kasih banyak loh udah diajak ke acara ini. Terima kasih Suyen sudah mau hadir di channel saya, dan teman-teman yang lain. Ini Suyen, tadi kita sudah ceritakan semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian tolong di like. Suyen, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kok.